Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Iklimah Alfi Alfanin, absen 31 kelas 11 PTKP 1, akan menceritakan mengenai kisah One Day, One Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian 31, Minta Mukjizat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tadi adalah lafaz sholawat, yaitu sholawat yang biasanya kita dengar, yang biasanya kita ucapkan, yaitu sholawat Nabi. Di sini saya akan menceritakan mengenai kisah turunnya Quran, surah Al-Quran, yaitu mengenai permintaan mukjizat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bersungguh-sungguh atau hanya sekedar mengejek, orang-orang Quraisy sering meminta mukjizat kepada Rasulullah. Kalau Tuhanmu bisa menurunkan mukjizat, kami pasti akan beriman kepadamu. Demikian seru salah seorang dari mereka kepada Rasulullah. Muhammad, kalau engkau benar Rasulullah, mintalah Tuhan agar menyulap bukit Safa dan Marwah menjadi bukit-bukit emas. Seru yang lain. Ya, itu benar. Tetapi kalau Tuhanmu tidak sanggup membuat bukit emas, cobalah turunkan ayat-ayat Allah itu dalam sebuah kitab yang diturunkan langsung dari langit. Itu pun sudah akan membuat kami beriman. Rasulullah tidak menanggapi permintaan-permintaan aneh tersebut. Melihat Rasulullah yang tetap diam dan tenang, orang-orang Quraisy jadi semakin kesal. Dari waktu ke waktu, seiring di muka umum dan disaksikan orang banyak, mereka mengajukan permintaan-permintaan yang lain lebih mustahil. Muhammad, kami dengar engkau sering membicarakan Jibril. Mengapa engkau tidak menampakkan Jibril di hadapan kami agar kami yakin? Muhammad, kalau Tuhanmu memang sahabat yang engkau katakan, mintalah ia menghidupkan orang tua kami yang sudah mati. Muhammad, katamu engkau membawa agama kasih sayang seluruh alam. Kalau begitu, mintalah Tuhanmu agar memunculkan mata air yang lebih sedap dari sumur Zam-Zam. Bukankah engkau tahu bahwa penduduk Mekah sangat memerlukan air? Ya, setidaknya mintalah Tuhanmu melenyapkan bukit-bukit yang mengurung Mekah, agar kota ini dapat mudah dicapai orang dari arah manapun. Kemudian, turunlah surah Al-A'raf ayat 183 pada masa itu, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kulla likulli nafsan wala dharran illa ma sya'allah walau kuntu a'lamul ghaib balastaghsyartu minal khairi wa ma massaniyas su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Artinya, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman. Allah sendirilah yang menjawab permintaan-permintaan
orang Quraisy melalui firman-Nya Quran Surat Al-A'raf ayat 188 ini. Melalui ayat ini, Allah menyuruh Rasulullah mengatakan, "Wahai orang Quraisy, aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Bukankah aku tidak meminta kepadamu hal-hal di luar kemampuan akal? Mengapa kamu justru memintaku menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal? Wahai orang Quraisy, bukankah Al-Quran itu sendiri merupakan sebuah mukjizat? Kemudian, mengapa kamu masih meminta mukjizat dari yang lain? Apakah jika mukjizat itu benar-benar turun, kamu akan beriman kepadaku? Bukankah jika mukjizat itu turun, kamu akan mengatakan bahwa aku hanyalah seorang penyihir yang mengada-ngada? Wahai orang Quraisy, kalau kamu tidak mau menyembah Allah dan tetap menyembah berhala, mengapa tidak kamu minta saja mukjizat-mukjizat tadi kepada para berhala itu? Bukankah kamu tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat mendatangkan kebajikan? Bukankah mereka tidak bergerak, tidak hidup, dan hanya terbuat dari batu dan kayu? Bukankah mereka tidak dapat membela diri jika ada orang yang datang dan menghancurkannya?" Demikianlah Rasulullah menjawab dengan kata-kata yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya. Namun, apakah orang-orang kafir itu seketika menerima Islam? Tentu tidak. Bahkan melakukan hal-hal lain untuk menyingkirkan Rasulullah. Ammarah bin Walid. Kisah ini berkisah tentang sekalipun tidak memeluk Islam, Abu Thalib adalah pelindung Rasulullah yang mengancam Rasulullah. Abu Thalib dan kabilahnya siap membelanya sampai titik darah penghabisan. Tidak ada musuh yang berani membunuh Rasulullah tanpa menghadapi perlawanan dari Abu Thalib dan kabilahnya. Mengetahui kokohnya perlindungan ini, para pemuka Quraisy mendatangi Abu Thalib di rumahnya. Mereka meminta Abu Thalib menghentikan tindakan Rasulullah yang dianggap memaki berhala dan mencaci agama mereka, dengan ancaman akan menghadapi kabilah Abu Thalib jika tetap melindungi Rasulullah. Abu Thalib dengan tegas menolak permintaan mereka, menyatakan bahwa ia akan tetap melindungi keponakannya meskipun seluruh Mekah menghalanginya. Para pemimpin Quraisy menyadari bahwa mereka belum siap menghadapi perang saudara, kemudian pergi untuk memutar akal mencari cara lain. Kemudian para pemimpin Quraisy kembali menemui Abu Thalib, membawa Ammarah bin Walid, seorang pemuda yang gagah dan tampan. Mereka menawarkan Ammarah sebagai anak angkat Abu Thalib, dengan syarat Abu Thalib menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Mereka menyebut ini sebagai pertukaran yang adil. Kemudian wajah Abu Thalib pun menjadi murka. Ia menolak tawaran tersebut dengan tegas dan menyatakan bahwa tidak akan menyerahkan keponakannya untuk dibunuh sementara ia harus memelihara anak mereka. Abu Thalib tetap menjadi pemimpin kabilah Bani Israel, Bani Hashim, yang kini terpecah menjadi dua, yaitu kaum miskin yang mendukungnya, sedangkan kaum kaya yang mendukung Abu Lahab. Itulah tadi kisah yang telah saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.